Kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Tata Buana PKP Bandung, yang kami hormati Sivitas Akademika dan tamu undangan, serta para peserta yang telah hadir dalam acara seminar Tadik Sipil 2020. Saya Muhammad Fajar Adi Nugraha dan rekan saya Haifah Tahanipur bertindak sebagai pemandu acara dalam acara Seminar Teknik Sipil 2020. Seminar ini mengangkat tema tentang pengaruh lingkungan terhadap terjadinya likuifaksi. Di sini saya dan rekan saya akan memandu acara dari awal hingga penghujung acara. Adapun rangkaian yang akan dilaksanakan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Sambutan-sambutan, talk show, tanya jawab, pemberian door prize, dan penutup. Kondisi geologi saat ini yang tidak menentu menyebabkan banyak terjadinya bencana alam. Salah satunya adalah likuifaksi. Likuifaksi sangat erat kaitannya dengan lingkungan, di mana itu mempengaruhi perkembangan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan hal ini, kami mengambil tema pengaruh lingkungan terhadap terjadinya likuifaksi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Ilham Muhammad Nabawi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Mars Himpunan Mahasiswa Sipil oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Muhammad Nurholis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Teknik Dr. Insinyur Haji Bahtiar Abu Bakar MD. Yang kami hormati Ketua Program Teknik Sipil Pak Chandra Abdul Siregar STMK. Yang kami hormati Guru Besar Universitas Sangga Buana YPKP Bandung Profesor Dr. Insinyur Haji Hadi Muhammad MSc MIHD. Yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu dosen sekalian. Yang kami hormati seluruh pembicara serta peserta yang berkenan hadir dalam acara sebentar ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 kita dapat hadir dalam acara seminar ini. Seminar ini mengangkat tema pengaruh lingkungan terhadap terjadinya likuifaksi.
Tema ini kami tetapkan dikarenakan akhir-akhir tahun 2019 kemarin banyak terjadinya bencana gempa yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan, begitupun pada bencana likuifaksi yang terjadi salah satunya di Kota Palu, di daerah Petobo yang sampai membuat lingkungannya amat parah. Maka dengan melalui seminar ini kami harapkan ada pembelajaran untuk persiapan mencegah bencana alam serupa. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya sebagaimana pihak sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Al-Mulis selaku Ketua Pelaksana. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil periode 2019-2020 kepada Saudari Iqbal Nuraini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah alhamdulillah. Yang terhormat Guru Besar Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Profesor Dr. Insinyur Haji Utoyo Moino, MSc, MIHT. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sangga Buana, Dr. Insinyur Bahtira Abu Bakar MT. Yang terhormat Ketua Prodi S1 Teknik Sipil Bapak Chandra Abdul Siregar STMT. Yang terhormat juga dari tim ASTI, selamat datang di GSI Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Dan yang terhormat dosen undangan dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Dan yang terhormat Lembaga Himpunan Industri Teknik Elektroteknik Informatika Sistem Informasi, kami ucapkan selamat datang di acara seminar kami yang bertema pengaruh lingkungan terhadap terjadinya likuifaksi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan panitia yang telah merancang dari awal sehingga sampai hari H. Semoga lancar sampai beres dan juga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin di sini saya memberitahukan terima kasih kepada peserta yang telah hadir untuk biaya regis maupun itu yang 50.000 maupun itu yang 70.000. Kami sumbangkan sebagian dari regis tersebut untuk program ke depan kami, yaitu pengabdian pada masyarakat yang besarnya 20% dari setiap regis orang. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Iqbal Nuraini yang telah memberikan sambutan. Dilanjut sambutan dari Ketua Prodi Teknik Sipil sekaligus penandatanganan MOU antar pihak Prodi Teknik Sipil dengan ASTI kepada Bapak Chandra Afriyana Siregar STMT. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati
Dekan Fakultas Teknik Universitas Sadawana, Bapak Insinyur Baktiar Ubaka MT, yang saya hormati Guru Besar USD PKP, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hadi Utomo MSc MIHD, yang saya hormati Ketua Umum dan jajaran pengurus pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia, dan juga Ketua Umum atau yang mewakili Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Teknik Indonesia, dan yang saya banggakan dosen-dosen yang ada di lingkungan Universitas Sanggabuana, dan yang saya hormati Ketua Himpunan dan Ketua Panitia. Aplaus untuk panitia kali ini. Oke, pada prinsipnya alhamdulillah saya juga minta aplaus kepada peserta yang datang, karena sebenarnya kali ini yang saya dengar, yang saya dapat informasi bahwa peserta itu di 225 dan masih banyak yang kehabisan. Dan alhamdulillah ini suatu potensi bagi kita untuk menambah pengetahuan, menambah informasi tentang segala sesuatu yang ilmu yang ingin kita tekuni. Dan pada saat ini memang kebetulan kita membahas tentang seminar likuifaksi 2020 dengan tema pengaruh lingkungan terhadap terjadinya likuifaksi. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman yang ada atau peserta yang ada di sini untuk dapat memahami dan mengerti kinerja atau sebab musabab proses yang terjadi dan dampak yang terjadi dari likuifaksi. Dan pada pembicara, terima kasih telah menyediakan waktunya di kita untuk dapat memberikan penerangan atau pengetahuan kepada pembicara kali ini. Kita membuka sesi akademisi dan praktisi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena waktu sudah mulai siang. Saya dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut penyaksian penandatanganan oleh Dekan Fakultas Teknik Dr. Insinyur Baktiar Abu Bakar MT, Ketua Umum ASTI Bapak Haji Edi Adiaksa, dari DPP ASTI Bapak Cecep dan Bapak Dedi, perwakilan LSPTTI Bapak Gusti, serta seluruh anggota himpunan mahasiswa sipil dipersilakan untuk ke depan. Kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Sanggabuana, saya panggil ke depan. Ada bantuan sedikit dari DPP ASTI.
Siap, terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang besar dengan sipil stasiun pakai bersama kita dan para dosen dengan sipil, para karyawan dan para mahasiswa peserta seminar sipil tahun 2020. Alhamdulillah hari ini Allah SWT telah menghadirkan kita untuk bersilaturahmi melalui seminar sipil. Hari ini kita berdatangan para tim dari lembaga asosiasi sipil, kemudian para mahasiswa senior yang telah lolos untuk hadir juga dalam acara seminar sipil tahun 2020. Karena itu hari ini hari yang berbahagia bagi sipil, himpunan sipil, mahasiswa Fakultas Teknik Kejuruteraan PKP. Saya berharap hari ini adalah hari yang momentum yang besar untuk pendidikan dari sipil di dalam masyarakat luas. Sudah di dalam masyarakat. Saya berharap peserta ini adalah peserta yang diridhoi oleh Allah SWT. Hari ini kita diberi Allah SWT menjalankan pikiran kita gagasan pertama ini hari ini terjemahkan di seminar tahun 2020. Saya selalu berikan penting mengimbau kepada seluruh kita agar kita malam dari hari ini dalam belajar akademika stasiun PKP. Amanat kita adalah sangat berat. Kemudian para peserta saya berharap untuk ikhlas juga menjadi pertama dan selama ini belum diketahui sekarang ini bisa diketahui video ini tentang pengawasan sipil dalam teknik dan alam. Kepada peserta hari ini saya mohon untuk beberapa kali cukup lagi diyakini bahwa inilah cara kita menjalankan pertama kita dengan belajar demokrasi di Indonesia. Negara sipil sangat mana kita lebih jauh lagi negara sipil di Universitas Sosial dan Indonesia sampai di Asia. Yang kedua, para peserta sipil ini harus sungguh untuk melihat memperhatikan bagaimana materi yang diberikan pengetahuan kepada kita sekalian. Saya selalu berikan teknik dalam sebelumnya agar prinsip yang mana lebih baik dari ke depan. Dari pada hari ini untuk hari esok. Yang terakhir kepada pengembangan materi lebih banyak lagi memberi pengetahuan kepada peserta sipil hari ini 9 tahun 2020. Himpunan sipil sipil saya buana lebih kenal lagi ke depan. Di kalangan lingkungan profesional dari sipil. Untuk hari ini kita ada guru besar kita Pak Hadi Waluno menyampaikan seminar ini sama rekan-rekan yang lainnya. Saya berharap mahasiswa peserta lebih yakin lagi artinya bahwa ini terbaik dari sebab mana prodi di sipil PKP. Sekarang mulai dikenal di lingkungan ya, nasional khususnya memang praktisi. Itu kita yang nanti kita juga bersama dengan berbagai yang lainnya seperti
Insyaallah kita ikut serta. Terima kasih. Dan ini saya ingat lagi bahwa nanti ada beberapa studi yang kerjasama kita dengan universitas. Jadi Semarang, sama. Jadi para dosen dari sini nanti dengan beberapa studi. Jadi sebagai yang sudah lulus S2 bisa dapat yang bergabung kuliah di S3 yang ada di Singapura bersama dengan Universitas Semarang. Jadi kita lihat jadi program di sini telah melakukan pendidikan menurut dosen-dosennya dengan S3 sehingga kita semua menggunakan S3 sudah minimal S2. Jadi saya berharap kepada peserta nanti sehingga lebih baik lagi untuk kalangan mahasiswa yang ada di sini. Nah, pada hari ini juga tadi saya buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikit dibuka. Artinya berapa nanti bisa kita analisis itu terjadi likuifaksi atau tidak. Seperti itu, ini cara ini ya masih sangat jarang dilakukan dan biayanya mahal. Selanjutnya, kalau memang suspek likuifaksi, terus kita harus gimana? Ya, ini kita perlu melakukan mitigasi likuifaksi dengan perbaikan tanah. Pertama, bagaimana cara kita memperbaikinya? Bisa dengan cara meningkatkan kepadatan tanah pasir, karena tadi saya sampaikan ya, relatif hanya terjadi pada tanah pasir yang lepas, jadi bisa kita padatkan. Kedua, bisa kita memberikan jalur drainase sehingga air bisa keluar. Seperti saya sampaikan tadi, air terperangkap di dalam tanah, kemudian dia juga ikut menanggung beban, sehingga kita mengganggu keseimbangan pasir dan terjadi likuifaksi. Maka cara kedua adalah memberikan jalur drainase atau membuat air itu semakin cepat keluar dari tanah. Dan cara ketiga adalah meningkatkan kekakuan tanah. Contoh-contohnya ini singkat saja ya, kalau mau memadatan kepadatannya bisa pakai stok, bisa pakai menjatuhkan beban dari ketinggian tertentu sehingga tanah tersebut padat. Ya, selanjutnya bisa kita kalau kita menggunakan metode memperbanyak jalur drainase air sehingga air lebih cepat keluar, kita bisa menggunakan stone kolom, kita bisa menggunakan sand drain sehingga air cepat keluar, ya. Dan cara ketiga, ketika kita ingin melakukan peningkatan kekakuan tanah, kita bisa melakukan menggunakan deep soil mixing, ya, membuat kolom-kolom di tanah ini ya, kita kasih beton, kita kasih grout, bisa kita kasih macam-macam sehingga kekakuan tanah semakin kuat. Dengan demikian, gempa tadi tidak cuma hanya diganggu oleh pasir dan tanah, sehingga juga itu diganggu oleh si beton-beton ini di tanah. Dengan demikian, ini materi-materi perbaikan tadi saya rasa nanti akan disampaikan oleh pemateri nomor 3 ya, Pak Abu Dodo STMT, salah satu ahli mitigasi likuifaksi di Indonesia. Jadi hari ini cukup beruntung teman-teman sekalian kedatangan Pak Abu Dodo. Jadi mungkin akan didetailkan oleh beliau. Dan yang terakhir ini sebagai kesimpulan untuk presentasi saya hari ini adalah bahwa likuifaksi ya, tadi syarat-syarat terjadinya ya yang perlu kita ingat, tanah pasir lepas dalam kondisi jenuh atau lempung non plastik atau lempung yang berperilaku seperti pasir. Tanah berperilaku seperti pasir dan juga dalam keadaan jenuh atau di bawah muka air tanah. Kemudian mereka perlu untuk diguncang oleh kekuatan luar atau gaya luar, bisa dari gempa, bisa dari statik yang sedemikian rupa cukup untuk mengganggu keseimbangan gaya yang ada. Dan kedua, evaluasi perlu kita lakukan, apakah lokasi ini berbahaya terhadap likuifaksi atau tidak. Karena mengingat tadi gambar-gambar yang awal-awal saya beri tadi ya, kita tidak ingin hal terjadi pada saudara-saudara kita dan pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, ketika kita sudah mengetahui bahwa lokasi tersebut prospektif atau suspek likuifaksi, maka perlu kita amankan, kita perbaiki dengan mitigasi yang ada.
Baik, sekian hari ini. Terima kasih bersama saya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung diajukan di sesi berikutnya. Pak Andika, terima kasih atas ketabah dulu. Terima kasih Pak Andika atas paparannya. Untuk selanjutnya, untuk pemateri kedua, berhubung pemateri kedua Pak Ripai Sargawi ada berhalangan hadir, kita ada pemateri pengganti, yaitu dosen kita, kaprodi kita, Pak Chandra Apriyadi Saiban. Kedatangan definisi dan dampak likuifaksi pada struktur. Nah, definisi likuifaksi. Likuifaksi awalnya itu tidak akan menjadi masalah. Intinya, jika tidak ada gaya luar seperti Pak Andika bilang. Jadi kalau misalnya material ataupun tanah yang ada misalnya bentuk yang begini, itu saling terikat awalnya. Tapi ternyata terjadi gaya luar, katakanlah gempa, ya walaupun tidak dominan, tapi gaya luar yang besar membuat butiran yang terikat ini terlepas. Nah, setelah dia terlepas, maka dia akan turun atau bergerak dan merupakan volumenya, berubah volumenya. Ya, jadi ini prinsipnya. Jadi awalnya terikat, lepas, dan bentuk lagi menjadi volume yang berubah. Lanjut. Nah, dampak likuifaksi. Apa saja dampak likuifaksi? Satu, yaitu kegagalan daya dukung karena akibat lapisan tanah di bawahnya. Jadi likuifaksi terjadi akibat likuifaksi, maka daya dukung akan terganggu. Itu pasti. Lanjut. Kedua, terjadinya differential settlement. Mungkin teman-teman adik-adik semua sudah tahu bahwa settlement itu dibolehkan dengan syarat yang diizinkan dan sangat dihindari yang namanya diferensial perubahan settlement. Ya, jadi akan terjadi perubahan diferensial settlement akibat tanah di bawahnya yang terlikuifaksi, sehingga bangunannya akan miring. Mungkin ada di sini pernah lihat Menara Saida Jakarta. Nah, itu diferensial settlement. Oke, lanjut. Kemudian terjadinya tambahan momen di tiang akibat tanah yang menahan kehilangan kuat geser efektifnya. Jadi ada gerakan luar yang tadinya kita buat seimbang dan menghitung tiang pile, bentuk pile, itu ternyata momennya bertambah, sehingga yang kita hitung jadi tidak valid lagi karena ada yang tambahan gaya. Tuh, lanjut. Terus terjadinya pergerakan lateral, yaitu karena volume yang berubah, akan terjadi pergerakan lateral sehingga berapa bangunan yang kita lihat di sini akan bergerak akhirnya karena mereka kan membuat fondasi itu di tanah yang stabil tadinya. Lanjut, itu udah berdampak likuifaksi. Kemudian ini ada beberapa contoh kegagalan fondasi tiang. Ini khusus fondasi tiang, kita akan bicara soal fondasi nakal. Karena fondasi nakal apalagi itu parah. Tiang juga jadi masalah. Nah, kegagalan fondasi tiang pada berbagai macam struktur akibat tanah yang terlikuifaksi itu ada di beberapa contoh seperti di Bridge, Solar Bridge, Megita Family, terus Arbor Master Tower and Kandalafon, Haiti Earthquake of 2010. Next, kita akan lihat satu-satu. Ya, ini terjadi di kita, di mana jembatan ini itu gagal. Jembatan mana ada yang nggak pakai produksi tiang. Jadi hancur. Ini terjadi dengan pada tahun 1994 pada gempa terjadi magnitudenya itu 7,5 skala Richter. Lanjut. Ini akibatnya sehingga semua tiang-tiang pancang yang ada di jembatan itu ini terjadi pergerakan serbagli sehingga ini runtuh, sehingga daya dukungnya akan hilang.
menanggung beban atasnya, sehingga jembatan di atas dengan struktur di atasnya akan fail atau runtuh. Itu satu. Lanjut. Nah, ini untuk di India. Saya memang belum pernah sana ya. Saya cuma lihat aja dari Google, bukan. Saya belum pernah sana. Nah, di 2001 itu juga terjadi di bangunan yang runtuh. Lanjut. Nah, di Haiti itu juga pada 2010 dengan magnitudo 7,2 skala Richter pada jalan tolnya runtuh. Ya ini, lanjut. Ini contoh-contohnya. Ini lanjut saja. Saya akan jelaskan lebih pada prinsip keruntuhannya. Lanjut. Nah, di sini kita akan lihat mekanisme daripada keruntuhan baik itu tiang tunggal maupun tiang truk. Lanjut. Yang terjadi untuk tiang tunggal itu ada yang saya katakan tadi, kegagalan bakteri atau letupan yang berhenti, atau kegagalan daya dukungnya, bearingnya yang tadi. Oke, nah ini yang namanya yang A ini akibat bakteri karena ada gaya luar yang menggagalkan, yang tadinya lurus yang patah terbentuk. Ini karena longgongan yang berlebih. Kemudian yang ini daya dukungnya berubah, yang tadinya di sini bergerak. Ya itu yang akibat kegagalan daripada daya dukung. Lanjut. Nah, ini contohnya terjadi gaya lateral seperti ini. Nah, di sini yang tadinya lurus, tiang ini kita bisa cari keuntungannya apa, letupannya, kelangsingannya dan sebagainya. Akan terjadi buckling di sini, letupan yang berlebih sehingga tiang itu bisa patah. Itu, dan ini contohnya analisisnya. Lanjut. Ya, ini lanjut ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa tiang yang patah itu begini. Nah, akibat gaya luar yang berlebih, gitu ya. Lanjut. Nah, terus mekanisme keruntuhan untuk tiang truk sama. Ini ada pelket, dia ada buckling di sini, ya. Kemudian walaupun ini udah daya dukungnya di batuan keras, daya dukung keras, ya. Ternyata di sini ada buckling, maka dia meledut, pelket juga bergeser, bangun di atas goyang, runtuh, begitu mekanismenya. Begitu juga ini salah satu daya dukungnya berubah, kemudian akan terjadi differential settlement yang di atas struktur atasnya akan runtuh juga, kan gitu. Jadi struktur atas kan menanggung istilahnya menitipkan daya dukung kepada fondasi. Kalau fondasinya sudah gagal, error, ya udah, sekolah pembangunan ya runtuh juga akhirnya. Itu lanjut. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang bendingnya. Ya ini lanjut saja mungkin. Nah, ini salah satu yang dicoba untuk menganalisis gimana sih terjadinya high capacity ya dengan tanpa akibat di wilayah likuifaksi. Lanjut. Nah, misal tanahnya seperti ini, pada dengan SPT yang rata-rata di antara 7 sampai 13 ya. Kemudian lanjut dengan percepatan gempa sebelumnya tuh. Nah, dengan karakteristik seperti ini ya, pondasi kotak 0,4 kali 0,4 meter dan panjang tiang 12 meter, beban bekerja pada single file 25 kN atau 2,5 ton. Percepatan gempa itu diperhitungkan 0,125 G. G itu atenuasi ya, pergerakan tanah. Lanjut. Itu G itu masukan dari kayak Pak Andika bilang. Itu ada peta gempa. Peta gempa itu mengeluarkan namanya nilai G. Itu yang dikalikan. Jadi mungkin teman-teman bisa nyari itu peta gempa. Nah, ini yang terjadi, satu tiang
mengalami ini. Nah ini kalau dibilang sama kita tuh ada pegas terjadi di tiang itu, bucklingnya. Lanjut. Nah ini dihitung secara kita collector output, maka bending moment yang terjadi itu adanya likuifaksi menjadi 2,5 kali dari kondisi statik yang telah kita hitung normal. Jadi ditambah daya likuifaksi, ternyata akhirnya untuk bending yang terjadi itu sampai 2,5. Sehingga kalau kita menghitung analisis kapasitas daya dukung tiangnya dengan SF sekian harus lebih besar tentunya. Yang lebih besar, jauh lebih besar, karena ini aja 2,5. Kalau 2,5 kalau diequivalentkan berarti SF daya dukung tiang misalnya 3 atau berapa, 3 kalikan aja 2,5. Kasarnya begitu. Jadi harus SF itu 2,5 kalau mau aman gitu. Lanjut. Nah, kesimpulan daripada materi ini, satu, likuifaksi memiliki dampak yang sangat baik pada struktur bangunan teknik sipil. Itu pasti. Kedua, fondasi yang menahan beban struktur harus diperiksa kapasitasnya ketika tanah di bawahnya terjadi likuifaksi. Jadi sekarang sangat disarankan untuk membangun high risk building itu tolong faktor-faktor bukan hanya gempa saja, tapi faktor-faktor yang kemungkinan likuifaksi itu sudah diperhitungkan. Sekarang gitu. Kemudian perhitungan daya dukung lateral pada tanah yang terlikuifaksi dapat didekati dengan yang tadi saya bilang beam of elastic foundation. Ya, di situ ada terjadi bekas yang terjadi karena gempa yang gerakan yang terjadi. Sehingga dengan metode PI curve, di mana tanah yang terlikuifaksi dimodelkan sebagai soft clay. Ya, jadi kalau dalam program PI curve itu tanah yang terlikuifaksi itu diasumsikan sebagai soft clay. Itu dengan menggunakan residual sand strength. Nah, kalau saya sih kemarin tuh, maaf, saya sempat dulu Pak Dika di Nanyang, tapi gagal S3 saya, bukan gagal sih, nggak ada duit. Ya, jadi saya dulu sempat ingin cari yang namanya residual sand strength. Itu ilmu yang sangat langka sebenarnya. Jadi saya dulu di Nanyang Teknologi University, TU, Singapura, dengan masuk pas profesornya sudah lolos, cuman biayanya nggak ada. Kamu tahu tadi CV saya semua biaya itu beasiswa. Ya, jadi saya harap teman-teman yang ada di sini juga carilah ilmu sebisa mungkin, sekuat mungkin. Jadi sekali promosi juga, jangan bilang saya lagi-lagi duit, bukan duit. Tapi itulah konsekuensi. Gimana caranya pada kamu? Ya karena saya sini saya beasiswa semua. Ya dapat beasiswa Semar, PPPS, S3. Gak ada, ya udah gak jadi. Kalau sekarang ya insya Allah lah, ya Pak Reto ya, kita coba. Oke, gitu, udah ya. Itu saja materi yang bisa saya bawakan dari Pak Reto. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Chandra telah menyampaikan materinya. Terus tadi kita penyampaian materi ketiga. Sebelumnya saya bacakan CV beliau. Materi ketiga adalah KM Abu Hurairah STMT. Beliau sebagai praktisi mitigasi likuifaksi dengan perbaikan tanah dari Plena Asia. Tanahnya itu sudah hancur sampai 1,2 km. Itu karena shifting terjadi likuifaksi. Dan semua ahli sihara dan kawan-kawan itu semuanya dari Amerika kumpul semua di Palu, kemarin di Makassar sekitar juga. Mereka bicara ini apa ini? Kenapa? Teori-teori saya tidak ada yang masuk. Jadi mereka heran. Sehingga nantinya akan dicanangkan bahwa Palu itu menjadi lab likuifaksi dunia. Jadi ada satu area yang nanti akan diberikan barikade dan semua orang akan diundang untuk melakukan riset, open resource, boleh melakukan riset di sana, boleh mengambil data, boleh menuliskan paper, dan semua papernya akan dipublish dalam satu platform untuk mengenrich atau memberikan knowledge baru,
teori-teori baru tentang likuifaksi. Karena likuifaksi yang terjadi di Palu kemarin itu tidak bisa dijelaskan dengan teori yang ada sekarang. Jadi terus berkembang ya, pay attention ya. Ini penting banget barangnya. Kalau teman-teman bisa menguasai ini, saya yakin ke depannya ada karir yang bright ya buat teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, saya sebenarnya punya banyak sekali materi tentang likuifaksi, tapi hari ini saya rasa saya ingin bawa itu kan New Yogyakarta Airport, salah satu pekerjaan yang sudah kita selesaikan di Yogyakarta. Ya, ada dari Yogyakarta sini? Ada ya. Nah, itu daerahnya potensi likuifaksi. Bagaimana kita memitigasinya? Ngomong-ngomong tentang likuifaksi, sekedar untuk wawasan saja ya. Kalau kita sudah tahu suatu zona atau area itu punya potensi likuifaksi, ada dua ya yang mungkin dilakukan. Yang pertama, melakukan mechanical engineering, melakukan value engineering, dan melakukan perbaikan. Gitu. Yang kedua, biarin saja. Ya, ini ngomong-ngomong contoh misalnya suatu airport di Papua diidentifikasi mengalami likuifaksi berpotensi akan dibangun sebuah airport di Papua ya, diidentifikasi berpotensi likuifaksi. Lalu dipanggil para ahli, didesain bagaimana melakukan perbaikannya supaya kalau ada gempa nggak likuifaksi. Keluar duitnya ternyata 1,5 triliun. Kata menterinya bilang, wah ini terlalu mahal ya. Lebih baik saya turun sekolah sama 1,5 triliun ya. Nah, jadi ada juga beberapa lokasi-lokasi di Indonesia. Teman-teman perlu tahu bahwa tergantung dari kebutuhan risk manajemennya terkait perbaikan ini. Jadi nggak semuanya itu harus diperbaiki. Ya. Karena mereka berpikir tentang biaya investasi versus dengan biaya perbaikan. Ya. Ada beberapa profesor yang jangan-jangan nanti pas pada saat pesawat mendarat tiba-tiba langsung likuifaksi. Gitu. Jadi resikonya tinggi. Ya, ada juga beberapa yang bilang ya nggak apa-apa likuifaksi, nanti juga diperbaiki runway ini. Nah, jadi ini subjek, betul-betul subjek terhadap risk management yang akan diputuskan di level-level kementerian untuk melakukan perbaikan. Tentu hari ini saya akan bicara ke arah sana, saya akan bicara apa peluru-pelurunya untuk memitigasi likuifaksi. Ya, bagaimana kita bisa memodifikasi tanah sehingga tanah itu nggak likuifaksi lagi. Ya, dari zaman dulu mungkin kita kenal dengan sand drain, membuat lubang dikasih pasir, sampai hari ini yang paling canggih known as earthquake drain, yang paling canggih ya, tercanggih di dunia. Nah, benar kebetulan salah satu perusahaan yang spesialis dalam bidang ini di dunia. Ya, jadi dia punya branch di Indonesia. Jadi kalau ada yang tertarik join benar, nanti silakan apply ya. Kalau tertarik dengan bidang ini, saya langsung saja. Next. Ini enggak jadi. Next. Oke. Next. Nah, yang ini adalah Yogyakarta ya. Kalau kita lihat, kalau kita pengen tahu sebenarnya itu area likuifaksi atau enggak, kita harus amati ya, kurang lebih sekitar 50 km dari radius proyeknya. Dari sini kita melakukan analisa nanti yang disebut dengan deagregasi. Ketemulah M yang mewakili dari semua sumber gempa. Apa sumber gempa itu? Lihat yang merah-merah sama yang jumlah subduksi kita sebut sebagai megatrust. Disitulah gempa-gempa terjadi. Siapa yang mengeluarkan gempa ini? Nah, ini nih, orang-orang sipil yang suka masak bersama dengan orang-orang seismologi dan orang geologi. Jadilah peta-peta seperti ini. M dan R dan A akan menjadi input sebagai kajian evaluasi likuifaksi nanti. Selain daripada itu, tadi Pak Andika sudah menjelaskan dengan detail sekali, kita harus mengenal juga materialnya. Maka kalau kalian adalah pelaksana seperti kami, pelaksana dan juga mendesain, maka penting sekali untuk ke lapangan, untuk ngambil yang minimal visual observasi, melihat apa yang ada di lapangan. Jadi kelihatan bahwa daerah sana terfokus oleh material yang kita sebut sebagai iron sand.
Dan ini adalah proses pembentukannya. Kenapa proses pembentukan ini penting sekali kita pahami? Karena kita pengen tahu ini semnya jenisnya apa. Karena pasir itu nanti di lapangan ada yang warna hitam, ada yang abu-abu, ada yang pasir silika, macam-macam. Dan itu punya karakter yang beda-beda kalau kita mau memodifikasinya. Dan itu harus kita pahami dalam tahap desain. Jadi dia berasal dari fresh rock yang terdisintegrasi, lalu tertransport melalui sungai-sungai Kulon Progo, lalu tersedimen, lalu melalui proses korosi berkali-kali terbentuklah pasir Kulon Progo. Pasirnya warna hitam. Jadi dari proses ini pun kita sudah mengetahui bahwa pasir di sana pasti bersih. Ya. Nah lalu ini adalah airport yang akan dibangun. Ya. Ini adalah desain kriteria sebelah kanan saya itu yang diberikan oleh konsultan. Jadi pemilik pekerjaan Angkasa Pura memberikan mandatnya kepada konsultan untuk menciptakan desain kriteria. Lalu sebelah kiri, yang sebelah kirinya itu adalah apa yang kita suggest. Perhatikan baik-baik bahwa ini penting sekali. Kenapa? Karena inilah nanti yang akan menjadi karena inilah nanti yang akan menjadi penentu keberhasilan tolak ukurnya. Jadi kalau nggak ada nggak pulang, ya. Kalau nggak mencapai ini nggak akan pulang. Kalau nggak mencapai ini nggak akan pulang. Artinya, dan kami selalu memberikan garansi selama 10 tahun dari apa yang kami kerjakan. Kalau terjadi sesuatu selama 10 tahun, maka kami akan pulang lagi dan memperbaiki lagi. Resikonya luar biasa ya. Jadi Anda harus tahu apa yang Anda kerjakan. Maka penting sekali untuk mengetahui apa yang akan kalian berikan nantinya. Nah, di sini kita lihat bahwa konsultan atau yang mendesain menginginkan tanah yang sifatnya loose tadi, yang tidak terkompak, agar bisa menjadi terkompak padat. Berapa targetnya? 16, 22, 26, 30. Jadi harus dilakukan sesuatu sehingga tanah pasirnya berubah kepadatannya menjadi NSPT 16, 22, 26, 30. Kalau nggak nyampe ini nanti berarti pekerjaannya dianggap gagal. Ini adalah karakter gempa yang harus dipertimbangkan. Lalu konsultan juga memberikan nilai QC. Karena takutnya mungkin nggak hanya NSPT, tapi juga mungkin ada nilai QC nanti pakai soldier. Jika dia memberikan nilai QC. Tapi fatalnya di sini, nah ini fatalnya, yang tahu hanya praktisi ini. Konsultan juga memberikan nilai DI, ya. Kalau saya kontraktor nakal, saya setuju dengan itu. Nanti teman-teman mungkin bisa baca paper saya mungkin 5 tahun yang lalu saya publish. Saya menyampaikan mengenai kelemahan parameter DI, relative density. Ya, jadi kontraktor-kontraktor nakal ini pada senang kalau dikasih DI. Ya. Nah sehingga kita bilang, daripada kita bicara mengenai angka-angka, lebih baik kita bicara mengenai performance struktur. Maka kita suggest ke arah future structure performance. Apa sih yang mau dibangun di sana? Ya kan? Airport itu boleh turun berapa mm sih? Gitu kan? Kalau misalkan dia dijaga elevasinya berapa sih factor of safety yang ditargetkan? Lebih baik kita bicara performance saja dibandingkan bicara nilai, karena nilai ini subjektif. Kembali lagi nanti menang yang akan menggaransi. Jadi saya ubah di sini, daripada dia bicara NSPT berapa, lebih baik bicara langsung FOS-nya berapa. Jadi menang akan melakukan perbaikan tanah sehingga tanah tersebut mencapai FOS 1,1 against leaking fraction. Ya, beda dengan tadi ya, harus NSPT 16. Kalau saya pakai rumus yang lain, 16 belum tentu FOS 1,1. Paham ya? Perbedaan antara kiri sama kanan. Lalu yang kedua, saya juga menyampaikan mengenai field density di sini. Di sini nggak ada settlement ya. Ada CPR, ada maksimum settlement ya. Jadi runway-nya itu saya bilang akan nggak boleh turun 100 mm selama 10 tahun. Ya. Jadi saya harus mengompaksi sampai nggak jelas betulnya kompaksi terus-terusan. Pokoknya kompaksinya jalan terserah ya. Sampai nanti kalau ada likuifaksinya nggak boleh 100 mm. Mana yang lebih baik kiri atau kanan? Kanan ya. Ini kontraktor serius namanya. Jadi kalau teman-teman berada di level konsultan, hati-hati memberikan spek seperti ini. Kalau kontraktornya nakal, gue senang sekali kasih dia. Ini korelasinya ada 10 ya.
masing-masing korelasi itu beda-beda ya Mas. Ya kan 2 kali pukulan ini selesai di angka 70% ini. Dan nanti bisa merefer ke paper saya 5 tahun yang lalu terkait dengan kenapa di area itu adalah weak parameter ya, dan tidak direkomendasikan. Nah ini adalah isu yang satu yang kita address. Jadi kita menjaga supaya nggak jadi seperti ini. Dan ini adalah metode-metode yang kita sepakati. Ingat bahwa 2 itu bisa 2, tapi bisa juga caranya lain-lain. Maka kita perlu instead agreed method ya, untuk mencapai conclusion yang sama. Metode perhitungannya harus kita sepakati. Ya. Berikutnya, ini juga penting ya, work acceptance. Jadi bagaimana pekerjaan itu ya secara step by step akan diterima. Ya mulai dari dia pasti dan lain-lain. Bagaimana pengetesan itu. Maaf waktu saya tidak begitu banyak, jadi saya cepat-cepat. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, saya yakin ada banyak pertanyaan. Nanti bisa ngobrol di belakang layar ya, langsung ya. Atau bisa drop email. Nah teman-teman, kalau bicara mitigasi likuifaksi selalu ada 3 parameter yang ditargetkan oleh engineer ya, orang-orang yang bekerja di perusahaan pembelian tanah. Kalau kita bicara mengenai mitigasi likuifaksi, kita bisa melakukan densifikasi teknik. Kita juga bisa melakukan teknik untuk mengimpress strength-nya. Lalu kita juga bisa mengenalkan teknik untuk mengimprove drainage. Ya. Di Amerika, kalau kita baca-baca buku yang asalnya dari Amerika, dia mengabaikan drainage. Dia selalu suka dengan densifikasi dan strength. Kalau baca dari Amerika ya. Dan ini drainage ini dianggap additional factor. Tadi tahu ya, kenapa terjadi likuifaksi, terjadi cascade, cyclic stress, terjadi bertubi-tubi sampai RU-nya mencapai 1, terjadi likuifaksi. Hasil di sana berlaku seperti air. Nah, bagaimana supaya nggak terjadi likuifaksi? Jangan sampai RU-nya jadi 1. Bagaimana caranya? Ini bisa didensifikasi, tambah-tambahkan, bisa di-improve strength dengan menambahkan material, bisa juga memperbaiki drainage-nya. Jadi cycling terjadi, excess naik, kalau drainage-nya bagus dia keluar lagi, disipasi lagi. Naik lagi, kalau drainage-nya bagus dia disipasi lagi. Jadi nggak pernah terjadi likuifaksi, hari ini nggak pernah nyampe 1. Oke? Nah, ini adalah teknik-tekniknya sebelah kanan, saya kasih contoh. Misalnya kalau improving drainage ini stone column, ada sampel yang tadi zaman Soekarno ya mungkin ya ini. Zaman Soekarno Presiden pertama Indonesia mungkin kenalnya sampel ya, nggak kenal stone column ya. Tapi sekarang sampel nggak dipakai lagi. Jadi kalau teman-teman engineer terus nggak desain sampel akan diketawain orang. Oke? Nah stone column ini juga sampai hari ini terus berkembang. Kenapa? Dengan peradaban yang baru, teknologi yang baru, alat-alat yang baru, cara installnya pun unik-unik sekarang ya, dengan perkembangan peralatan-peralatan yang baru. Ini juga teman-teman harus ikuti. Nah, kalau kita ngitung pakai cara Amerika, kita nggak pernah mempertimbangkan bahwa stone column itu mengimprove drainage, nggak pernah. Dia disebut sebagai shear stress reduction. Jadi tadi gaya gempa yang datang ke zona kita akan dikurangi gaya yang mengoyak-ngoyak itu akan berkurang ketika berada di zona stone column karena ada batu-batunya. Batu disusun namanya stone column di dalam tanah ya, tapi di compact juga. Nah, bagaimana dengan efek drainage? Efek drainage sebagai additional benefit. Jadi bukan main factor. Main factornya adalah shear stress reduction, tapi kalau additional benefitnya adalah drainage. Ya. Tapi kalau kita mengacu pada hitungan yang ada di Jepang, kebalikannya, drainage-nya yang dinaikkan, drainage-nya yang menjadi majority, tapi stiffness-nya menjadi sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena ada beberapa event ya di mana di Jepang, di beberapa tangki padahal sudah ada stone column-nya, dia masih likuifaksi. Ya. Oh ternyata ada clogging, ya di antara stone column-nya itu terjadi clogging. Ya, mereka selalu mengarahkan ke arah fungsi drainase. Jadi dan itu yang membuktikan bahwa Jepang lebih percaya dengan fungsi drainase stone column. Kalau increasing strength, contohnya kontrol modulus column, ya. Nah kebetulan penggunaan kontrol modulus column sebagai mitigasi likuifaksi itu research-nya ada di Indonesia. Nah, kita yang mempromot itu. Kenapa? Iya dong.
kita negara gempa kaya, masa nggak menciptakan teori kan? Jadi teorinya kita kembangkan dengan bantuan researcher dari baru lulus dari Amerika, Dr. Fritz Nababan. Kita minta dia untuk melakukan kajian bersama kita, berkolaborasi. Lalu didensifikasi, melakukan dynamic atau hydroconvection. Nah, ketiga hal ini ada masing-masing metodenya. Nanti kita lihat satu-satu. Sebenarnya ada metode lain, banyak ya metodenya ya. Jadi kalau kita bagi bisa dibagi dua grup, perbaikan dengan menambahkan material, perbaikan tanpa menambahkan material. Contoh ya, kulon progo, hasilnya pasir bersih. Jadi perbaikan itu bisa dengan gebuk-gebuk aja. Kita nama gebuk-gebuk itu namanya dynamic compaction. Kalau digebuk-gebuk terus ditambahin material namanya dynamic replacement. Ya. Tapi ada perbaikan yang harus menambahkan material karena kita pengen ada material